Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kita tetap kuat, semangat di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama panggilan berbakti kita di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang 17 sampai yang ke-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Saat Indah.
surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap hati kami akan bersyukur dan memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau menguasai seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan, syukur, dan terlebih lagi kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah semua itu berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya, pujian yang sangat luar biasa. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saat ini ibadah bersama-sama di online ini, kita akan yang lagi pegang HP yang ada Alkitabnya maupun yang lagi bawa Alkitab, kita akan membaca bersama-sama di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi. Kita akan nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Sungaimu
Tuhan. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Pertama-tama terima kasih kepada Pendeta Edwin yang memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada kebaktian di pagi hari ini. Tadi Pendeta Muda Thomas sudah membacakan nas firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk diam sejenak, berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang Tuhan sampaikan dan juga menerapkan firman itu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib Kristus, dan biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, kata-kata itulah yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memperhatikan ungkapan aku adalah, ada 7 ungkapan aku adalah, dan salah satunya adalah aku adalah gembala yang baik. Jadi ungkapan aku adalah gembala yang baik ini sebenarnya menegaskan akan kerendah hatian Kristus ketika Dia menjadi sang juru selamat bagi saya dan saudara. Kalau kita perhatikan, kita merujuk di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Sehingga dengan demikian ketika kita memahami siapakah sebenarnya pribadi Tuhan Yesus itu, Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Ketika kita memperhatikan bahwa Dia adalah Allah Sang Pencipta, Dia punya kekuatan yang luar biasa, Dia maha kuasa, Dia maha mulia, Dia maha tahu, Dia maha segala-galanya. Tetapi yang menarik adalah ketika saya dan saudara mencoba memperhatikan ini, Allah yang luar biasa, Allah yang serba maha itu menganalogikan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Di dalam tradisi Israel kita dapat memperhatikan bahwa gembala itu adalah kelompok sosial yang tidak tinggi. Mereka para gembala itu dimasukkan di dalam kelompok sosial yang rendah. Tetapi perhatikan bagaimana di sini kita melihat Yesus menyatakan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Tetapi lebih daripada itu, ini gembala yang baik. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan terkait dengan gembala yang baik. Gembala yang baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama dapat kita lihat, gembala yang baik adalah gembala yang rela berkorban. Kalau di dalam ayat 11 dapat kita perhatikan bersama-sama bahwa seorang gembala yang baik, dia ikhlas menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini menjelaskan kepada saya dan saudara, seorang gembala memang dia bertanggung jawab untuk kehidupan umatnya, untuk kehidupan domba-dombanya. Tetapi lebih daripada itu, dia mengikhlaskan kalau suatu saat harus menyerahkan, harus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Maka dia berkata seorang gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya. Jadi ini menegaskan kepada saya dan saudara tentang hakikat dari seorang gembala. Gembala adalah seorang yang rela berkorban. Gembala adalah orang yang mau memberikan apapun yang dipunya, sekalipun itu nyawa diberikan untuk domba-dombanya. Dan ungkapan ini, aku adalah gembala yang baik, rela menyerahkan nyawanya, maka hal ini terbukti ketika Kristus di atas kayu salib dan
Dia mati di atas kayu salib guna menebus dosa saya dan saudara. Jadi ini pernyataan yang sungguh-sungguh luar biasa ketika saya dan saudara melihat tentang aku adalah gembala yang baik. Ungkapan aku adalah gembala yang baik bukan saja merupakan ungkapan di bibir, di mulut, tetapi dipraktekkan. Yesus sungguh-sungguh menyatakan, Yesus sungguh-sungguh memberikan nyawanya untuk setiap domba. Sehingga setiap domba akan hidup di dalam kesejahteraan oleh karena Sang Gembala memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Lebih daripada itu, ketika kita menyaksikan bersama-sama, Tuhan Yesus mencoba membedakan gambaran gembala yang baik dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, pada waktu ada serigala yang mau menerkam domba-dombanya, maka gembala upahan akan melarikan diri. Tetapi ini berbeda dengan gembala yang baik. Gembala yang baik akan berani menghadapi serigala itu. Dia berani melindungi domba-dombanya dari serangan serigala. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, di sana dikatakan ketika di dalam ayat yang ke-18 Yesus berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa baik di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Perhatikan di dalam ayat yang ke-20, dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi ada janji penyertaan Tuhan, ada janji perlindungan Tuhan, ada janji kekuatan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Dia adalah gembala yang baik. Dia berani menghadapi tantangan. Ketika domba-dombanya terancam oleh ganasnya serigala, maka gembala yang baik akan menghalau serigala itu. Nah, dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga memperhatikan, kalau saat ini kita sedang mengalami atau menghadapi suatu masalah yang sangat serius dan juga sangat menegangkan, yaitu COVID-19. Ini bukan masalah yang tidak dapat kita sederhanakan, masalah yang tidak dapat kita remehkan, karena ini masalah yang begitu sangat menakutkan. Saya punya seorang teman, beliau aktif pendeta yang cukup terkenal. Kemarin saya baru mendengar kabar kalau beliau sudah dipanggil Tuhan oleh karena COVID-19. Jadi ternyata COVID itu sungguh-sungguh mengerikan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memperhatikan bahwa saya dan saudara punya gembala yang baik, ini berarti saya dan saudara juga dapat menggantungkan harapan kita. Kita juga dapat menggantungkan segala kekhawatiran dan takut kita kepada Sang Gembala yang baik. Ketika barangkali saat ini kita sedang bersedih, kita sedang mengalami suatu pergumulan, kita sedang mengalami suatu tantangan, barangkali kita sedang berusaha dan kita menyaksikan bagaimana lesunya dunia usaha sekarang, atau barangkali kita sedang mengalami suatu pergumulan yang berat. Perhatikan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mau memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala yang baik, kita perhatikan, dia akan menjaga, melindungi, memproteksi setiap domba dari berbagai macam serangan. Dalam konteks ini memang kita melihat bagaimana gembala yang baik itu akan menjaga domba-dombanya dari serangan serigala. Serangan serigala itu dapat digambarkan, dapat dilihat sebagai suatu serangan yang menakutkan. Apapun bentuk yang menakutkan saat ini, yang membuat hati kita sedih, yang membuat hati kita takut, yang membuat hati kita menjadi gundah, maka Yesus berkata, gembala yang baik akan menjaga, akan memproteksi setiap domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua, tadi yang pertama, karakteristik atau ciri dari gembala yang baik adalah rela berkorban. Ini berbeda dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan, dia mencari bagaimana saya mendapat untung dari domba-domba saya. Tetapi gembala yang baik, bagaimana saya rela berkorban, bagaimana saya harus memberi untuk domba-domba saya. Yang kedua, ketika kita perhatikan di dalam ayat 14 dan 15,
maka gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ada pengenalan yang sangat intens antara gembala dengan domba-dombanya. Seorang gembala dia akan mengerti sekalipun ada ribuan domba. Nah, ketika kita menyaksikan ini Bapak Ibu dan Saudara, kita harus dapat melihat bahwa di daerah itu ketika seorang gembala mengembalakan, dombanya tidak hanya 1, 2, 5, 6 seperti gembala di sekitar kita, tetapi gembala di sana itu punya domba yang begitu banyak. Yang menarik adalah dari sekian begitu banyak domba, gembala yang baik akan mengenal masing-masing domba itu secara pribadi. Gembala yang baik akan mengerti setiap persoalan yang sedang dialami oleh domba-dombanya itu. Demikian juga domba itu akan mengenal gembalanya. Memang ini yang membedakan ketika saudara-saudara mulai memahami aku adalah gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ini suatu ungkapan yang luar biasa bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik itu mengerti setiap pribadi, mengenal setiap pribadi dari setiap domba. Tuhan mengenal pribadi saya, Tuhan mengenal pribadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika seorang gembala menyaksikan ada domba yang barangkali ketika itu sedang mengalami kesakitan atau tersesat, maka seorang gembala akan menolong, akan merawat domba itu sampai domba itu sembuh. Atau ketika domba itu tersesat karena keluar dari kelompoknya, maka sang gembala akan mencari di mana domba itu. Jadi ini suatu gambaran yang luar biasa yang menyatakan bagaimana Yesus sang gembala itu mengenal saya dan saudara. Dia mengenal diri kita, dia mengerti apa yang terjadi di dalam diri saya dan saudara. Saya tidak dapat memahami apa yang ada di dalam hati pikiran istri dan anak saya. Saya tidak memahami apa yang ada di dalam hati dan pikiran teman-teman saya. Tetapi Yesus mengerti apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Sampai kedalaman yang paling dalam Yesus mengerti. Yesus mengenal pribadi saya dan saudara secara personal ketika saya dan saudara kita umat Tuhan telah mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus. Kita hidup bersama-sama dengan Kristus, berjalan beriringan bersama dengan Kristus. Maka disitulah ada pengenalan personal, ada pengenalan yang sangat pribadi antara saya dengan Tuhan, antara Bapak Ibu dengan Tuhan, dan Kristus dengan kita sekalian. Jadi ada pengenalan timbal balik. Kalau yang pertama Kristus mengenal siapa domba-dombanya, itu berarti dia mengerti apa yang ada yang sedang terjadi di dalam diri domba-dombanya itu. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia memahami keberadaannya, dia mengerti isi hatinya. Bahkan Yesus mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Yang berikutnya, timbal baliknya, Yesus mengenal saya, Yesus mengenal kita. Apakah kita mengenal Yesus secara pribadi? Jadi kalau kita adalah gembala yang baik, berarti kita mengenal siapa Kristus itu secara pribadi. Pengenalan secara pribadi kita dengan Kristus itu akan menolong kita untuk melewati berbagai macam tantangan, untuk melewati berbagai macam rintangan, untuk hidup di dalam ucapan syukur senantiasa. Sebagai contoh gini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengenal siapa Kristus. Seperti Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku beriman. Kalau saya mengenal Kristus, Kristus adalah gembala baik saya. Kristus adalah pencipta khalik langit dan bumi. Dia Allah yang maha luar biasa. Dia Allah yang begitu berkuasa. Dia Allah yang maha tinggi. Tetapi di dalam kemahatinggiannya itu dia menjadi sama dengan kita. Dia menjadi manusia, dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu naik ke surga.
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini berarti menegaskan bahwa kita punya pribadi, punya gembala yang baik, yang tidak lain adalah Allah sendiri. Ketika kita mengenal siapa Allah kita, pada waktu saya dan saudara mengenal siapa Kristus yang adalah gembala kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia ini diciptakan oleh Kristus. Segala sesuatu ada oleh Kristus dan untuk Kristus. Dan kita mengenal Dia secara pribadi. Ini akan menolong saya dan saudara. Barangkali ketika saat ini kita sedang mengalami permasalahan. Ada masalah tentang rumah tangga, ada masalah tentang studi, ada masalah tentang pasangan hidup, ada masalah tentang pergumulan masa yang akan datang, begitu banyak. Karena memang kita hidup itu dilingkupi dengan masalah. Bersyukur kita masih punya masalah. Nah, dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memahami saya punya masalah, ya saya punya masalah, saya punya pergumulan, ya saya punya masalah. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, Allah pencipta khalik langit dan bumi. Ketika kita mengenal Yesus adalah pencipta, Dia adalah gembala kita, dan kita punya masalah, kita punya pergumulan, seharusnya kita tidak mencari jalan di luar Kristus. Kita tidak mencari jalan di dunia, tetapi kita datang kepada Kristus, sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Masalah boleh besar Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi jangan lupa pengenalan kita akan Kristus itu seharusnya lebih besar daripada pemahaman kita tentang masalah. Sebagai contoh cerita di dalam Perjanjian Lama adalah Daud. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tahu bahwa Goliat itu luar biasa. Daud tahu bahwa Goliat itu tentara yang sudah teruji. Daud tahu kalau Goliat itu adalah pribadi yang luar biasa. Seluruh orang Israel takut dengan Daud, dengan Goliat. Daud tahu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita memahami masalah itu, kita tidak mengaburkan masalah itu. Tetapi yang menjadi inti di Daud seperti ini. Ya, saya tahu Goliat orang luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa seluruh tentara Israel yang sudah terlatih itu tidak berani berhadapan dengan Goliat. Saya tahu juga Raja Saul takut dengan Raja Goliat. Tetapi saya juga tahu bahwa Allah yang saya sembah adalah lebih besar daripada Goliat. Jadi itu yang seharusnya menolong saya dan saudara, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengenalan kita dengan Tuhan itu harus sampai kepada hal yang sangat pribadi. Kita mengenal Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara, adalah pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha tahu, tetapi Dia memahami saya dan saudara. Sehingga dengan demikian ketika barangkali saat ini kita sedang mengalami suatu masalah, kita sedang mengalami sakit penyakit, kita sedang mengalami suatu pergumulan berat, jangan lupa bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar dari apapun bentuk permasalahan yang kita alami. Nah, dari sini kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu akan menolong saya dan saudara untuk dapat melewati berbagai macam tantangan, untuk dapat melewati berbagai macam rintangan. Karena apa? Karena kita mengenal secara pribadi dengan Kristus. Ketika anak kita punya masalah, Bapak, Ibu, dan Saudara, punya pergumulan, orang yang paling mengenal itu adalah orang tuanya. Dan anak itu akan tenang ketika berada dekat orang tuanya. Yesus itu adalah Bapa saya dan saudara. Kita punya Bapa yang maha luar biasa. Dan kapan saya dan saudara mengalami kedekatan yang begitu erat? Saya teringat ketika kecil saya sakit. Saya sakit. Bapak saya seorang tentara, mendidik anak-anaknya dengan sangat keras. Kalau saya di sekolah dikasih disiplin sama guru, saya pulang ke rumah dan menceritakan bahwa tadi ibu guru atau bapak guru di sekolah itu mendisiplin saya, maka bapak saya juga menambah disiplin yang lebih keras. Bisa dicubit, bisa dipukul pantat saya.
dan saya malah menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sekeras-kerasnya bapak saya itu, ketika saya sakit berbaring lemas tidak berdaya, dia memeluk saya, dia mendampingi saya. Jadi begitu terlihat bagaimana hati Bapa kepada anak-anaknya. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara dengan Kristus yang adalah Allah dan Bapa kita. Ketika dia melihat kita mengalami pergumulan, ketika dia melihat kita sedang mengalami tantangan yang berat di depan mata, secara kasat mata, secara fakta, kita sedang mengalami ketakutan oleh karena virus ini. Kepada siapa kita harus mengadu oleh karena ini? Maka jangan kendor doa kita pada Tuhan. Tuhan jagai keluarga saya, Tuhan lindungi keluarga saya, Tuhan jaga jemaat-jemaat ini, Tuhan jaga seluruh teman saya di gereja JBC dari terpaparnya COVID-19. Ketika kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal dengan Tuhan, maka Bapak Ibu dan Saudara, kita akan semakin dekat, istilahnya semakin mesra dengan Tuhan. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu akan menolong saya dan saudara untuk senantiasa berjalan di dalam Tuhan. Ada kehausan seperti rusa yang merindukan air, demikian juga Tuhan, hatiku merindukan Engkau. Ada kerinduan siang dan malam untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan karena aku mengenal siapa Kristus sesungguhnya. Jadi yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Karena gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ketika barangkali suatu saat ada domba yang tersesat, gembala yang baik akan mencari. Ada domba yang mengalami kesakitan, gembala yang baik akan merawat domba-domba itu. Maka sebagai timbal balik, karena gembala telah mengenal domba dengan baik, maka domba juga harus mengenal gembala dengan baik. Itu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang rela berkorban. Yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, gembala yang baik adalah gembala yang membimbing. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 16 sampai yang ke-18, maka kita akan melihat bersama-sama bagaimana ketika dikatakan ada domba yang tidak berasal dari kumpulan dombaku, yang datang dari luar, masuk ke kelompok domba saya, masuk di kelompok dombaku, maka saya akan membimbing domba-domba itu agar mengenal suara gembalanya. Ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita lihat di dalam praktek kegerejaan, maka kita memperhatikan bersama-sama gereja. Ada gereja hadir untuk mempersembahkan jiwa-jiwa baru bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika ada jiwa-jiwa baru itu, maka kita harus membimbing dia. Kita harus menolong dia untuk mengenal secara pribadi, untuk mengenal secara personal siapa gembala yang baik itu. Jadi kita bimbing, kita arahkan, kita dorong, kita ajari agar mereka mengenal sang gembala yang baik. Dan di samping itu kita masukkan di dalam kelompok komunitas orang-orang percaya. Di sini dikatakan aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan membimbing setiap domba untuk mengenal suara gembalanya. Kita mengajar jemaat, kita menolong jemaat-jemaat baru untuk semakin hari semakin mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dari sini kita memahami gembala yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kami sampaikan bahwa ungkapan aku adalah gembala yang baik, ini adalah gambaran kerendahan hati daripada Kristus. Dia adalah Allah yang serba maha. Dia maha tahu, maha kuasa, maha adil, maha hadir. Tetapi di dalam kemahaannya itu, dia mengambil diri. Saya adalah seorang gembala. Gembala yang baik rela berkorban untuk domba-dombanya.
Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan gembala yang baik rela membimbing umat lebih mengenal gembala yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah firman Tuhan yang dapat kita perhatikan bersama-sama. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan di depan mata saya dan saudara. Kita berhadapan dengan wabah yang mengerikan, dengan wabah yang menakutkan, yaitu COVID-19. Tetapi jangan lupa kita punya gembala yang baik. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar tentang pribadi Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik rela berkorban untuk domba-dombanya. Dan kami menyaksikan Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang kami menjadi umat tebusan Tuhan. Kami telah dimerdekakan, kami telah dibebaskan dari kutuk maut, dan kami sekarang menjadi ahli waris kerajaan surga. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kami memahami bagaimana Kristus memahami kami. Oleh sebab itu kami juga berdoa, biarlah diri kami Tuhan semakin mengenal Kristus di dalam hidup kami setiap hari. Pengenalan kami akan Kristus secara pribadi akan menolong kami untuk melewati berbagai macam tantangan dan rintangan. Ketika kami berhadapan dengan masalah, ketika kami berhadapan dengan sakit penyakit, ketika kami berhadapan dengan pergumulan yang sangat berat, kami punya gembala yang baik, yang memiliki kekuatan dan kuasa jauh melebihi dari setiap masalah sakit penyakit dan pergumulan yang kami hadapi. Kadangkala kami tersesat Tuhan, ketika kami melihat glamornya dunia. Tetapi kami ucap syukur, kami punya gembala yang baik, yang akan membimbing kami kembali kepada persekutuan indah dengan umat Tuhan yang lain. Pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, apabila di antara jemaat ada yang memiliki suatu pergumulan, apapun bentuk pergumulan, hamba-Mu tidak mengerti satu persatu pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Tetapi hamba berdoa, biarlah Sang Gembala yang baik, yang memahami keberadaan kami, yang mengerti apapun yang terjadi dalam diri kami, menolong kami sekalian. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam diri setiap kami. Kami maju melangkah penuh dengan keberanian memberitakan Injil Tuhan, karena kami punya gembala yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian respon firman Tuhan, Yesus bagaikan gembala. Atas
kasih Tuhan Yesus tidak pernah lalu dari kehidupan kita. Pada pagi hari ini juga kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dwi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita dan doa syafaat yang akan dilayani oleh Pendeta Dwi, doa syafaat dan doa berkat. Dan setelah itu kita akan nyanyikan pujian Bapa antarlah kami. Kita akan siapkan hati kita, dan yang akan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Dwi. Kita nyanyikan pujian Tuhan Harapanku NP 285. Saya persilakan Pak Dwi akan memimpin kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tunduk kepala. Kita akan mengakhiri kebaktian kita di siang hari ini. Bapak, terima kasih untuk sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk keadaan kami yang saat ini sedang berhadapan dengan virus COVID-19. Kami mohon agar Tuhan menjaga, melindungi kami dari terpaparnya virus tersebut. Kami juga menyerahkan pemerintahan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah berbagai upaya untuk menemukan vaksin dan obat-obatan, Tuhan memberkatinya, sehingga baik vaksin maupun obat-obatan dapat segera ditemukan dan menolong setiap orang yang terpapar COVID-19 dapat segera disembuhkan, dan juga menjaga setiap kami oleh karena vaksin telah kami gunakan, sehingga kami dapat memiliki imun yang baik untuk menangkal virus itu terpapar di dalam diri kami. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan pemerintahan, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Engkau memberi hikmat kepada mereka, agar oleh karena hikmat yang daripada Tuhan, para pemimpin bangsa ini dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan pada akhirnya menolong, melindungi setiap umat Tuhan dari terpaparnya wabah ini.
Kami mengucap syukur untuk pemerintah yang memperhatikan kebutuhan kami. Kami mendapat begitu banyak subsidi, baik berupa bantuan tunai langsung ataupun sembako-sembako yang telah dibagikan kepada seluruh rakyat. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu telah terulur kepada kami melalui pemerintahan ini. Kami berdoa untuk gereja GBC ini. Kami menyerahkan Pendeta Edwin dan sekeluarga. Tuhan, Engkau telah mempercayakan Pendeta Edwin untuk mengembalakan gereja ini. Urapan yang daripada Tuhan, nikmat dan kuasa Engkau nyatakan, sehingga melalui pengembalaannya gereja ini semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat di GBC ini. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan dari setiap jemaat di tempat ini, tetapi kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, mengerti setiap pergumulan jemaat di tempat ini. Apabila ada yang bergumul tentang sakit penyakit, tentang pergumulan ekonomi, studi dan rumah tangga, juga yang lain-lainnya, Tuhan tolong turut campur tangan, turut menyelesaikan setiap pergumulan itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan segera dapat menghentikan wabah ini, agar kami dapat bersekutu kembali, saling berjabat tangan, saling bersilaturahmi satu dengan yang lain ketika wabah ini sudah selesai. Dan saat ini Bapa, pada waktu wabah ini masih ada, beri hikmat kepada kami untuk mengikuti setiap protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah bagi kami. Karena hanya dengan disiplin kami mengikuti protokol kesehatan itu, kami dapat terhindar dari terpaparnya COVID-19. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya kami berdoa, mohon kiranya penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami ketika kami di rumah atau di luar rumah, dimanapun dan kapanpun kami berada. Engkau berkenan menyertai kami. Sebab hanya oleh karena Allah menyertai kami, maka kami dapat melewati berbagai tantangan-rintangan, dan pada akhirnya kami akan berdiri sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Kami akan mengalami keberhasilan, kami akan mengalami kesentosaan oleh karena Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Tuhan limpahkan ke dalam hidup kami mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak saudara untuk dapat mengikuti sekolah minggu ini.
Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.